Kita harus mempercayai hukum sebab akibat. Kita hendaknya selalu menggunakan hati yang tulus untuk percaya pada hukum sebab akibat. Sebab bagaikan sebutir benih. Benih apa yang kita tanam pada masa lampau, demikianlah buah yang kita tuai pada masa kini. Segala yang kita perbuat akan kita rasakan sendiri. Jadi, kita harus menjaga pikiran kita agar selalu lurus dan tidak menyimpang. Kita harus selalu menjalin jodoh baik dengan orang. Bagaimanapun sikap orang terhadap kita, kita hendaknya menerimanya dengan sukacita. Kita perlu tahu bahwa orang yang berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan. Orang yang berbuat jahat akan menemui penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan bersumber dari perbuatan kita. Saat bertemu situasi tidak menyenangkan atau terjerat jalinan jodoh buruk, seringkali timbul rasa benci di dalam hati kita. Setelah suatu hal berlalu, kita hendaknya jangan terus menyimpan rasa benci di dalam hati. Kita hendaknya jangan terus menyimpan rasa benci di dalam hati. Kita harus berlapang dada dan berpikiran sederhana. Janganlah selalu menyimpan rasa marah, karena lama-kelamaan ia akan berubah menjadi keluh kesah. Keluh kesah akan berubah menjadi rasa benci. Rasa benci akan membuat kita menciptakan karma buruk dan menjalin jodoh buruk dengan orang lain. Jika kita terus menjalin hubungan penuh benci dan dendam dengan orang, maka konsekuensinya sungguh mengerikan. Karma buruk akibat mengambil gading. Di dalam pegunungan terdapat seekor gajah yang mempunyai 2 istri. Suatu ketika, dia melihat bunga teratai yang sangat indah dan wangi di dalam kolam. Dia lalu mengambil bunga teratai tersebut dan memberikannya pada istri pertama. Istri pertama sangat gembira menerimanya. Saat turun salju seperti itu, bunga teratai masih mekar di kolam. Bunga teratai yang begitu indah sangat disukai istri pertama. Namun, ketika istri kedua melihat bunga yang begitu indah diberikan kepada istri pertama, ia sangat marah dan timbul kebencian di dalam hatinya. Dia bersumpah di dalam hatinya, pada kehidupan mendatang, saya akan membalas dendam dengan cara sekejam mungkin. Saya pasti membalas dendam. Rasa benci dan niat buruk telah membelenggu hatinya. Tidak lama kemudian, istri kedua meninggal dunia. Dia terlahir kembali di keluarga yang bermartabat tinggi dan berpara sangat cantik. Selain cantik, dia juga sangat pintar. Mendengar banyak orang yang berkata bahwa gadis itu sangat bijaksana, berparas cantik, berpengetahuan luas,
Kaisar pun menjadikannya sebagai selir. Sang kaisar suka berdiskusi masalah politik dengan selir ini, dan sang selir banyak memberikan saran. Apapun yang dikatakan selir itu, sang kaisar selalu mendengarkannya. Suatu ketika, selir berkata kepada sang kaisar, "Paduka, saya bermimpi tentang seekor gajah di pegunungan terpencil. Gajah itu mempunyai 6 gading. Saya sangat menyukai gading tersebut. Saya ingin memilikinya sebagai perhiasan." Kaisar berkata, "Bagaimana mungkin gajah memiliki 6 gading? Mustahil." Selir berkata, "Jika Paduka tidak mendapatkannya untuk saya, lebih baik saya mati." Sang kaisar terkejut mendengarnya. Karena itu, beliau segera memanggil para menterinya. Ketika 4 menterinya datang, sang kaisar berkata, "Saya bermimpi tentang seekor gajah yang memiliki 6 buah gading. Gading-gading gajah itu sangat cantik. Saya ingin memilikinya. Bisakah kalian mendapatkannya untuk saya?" Menteri pertama berkata, "Ini sangatlah mustahil." Menteri kedua berkata, "Paduka, itu pasti bukan mimpi Anda." Menteri ketiga berkata, "Gajah ini sepertinya ada di pegunungan terpencil." Menteri keempat berkata, "Saya pernah mendengar di suatu tempat jauh ada gajah seperti itu." Jadi, sang kaisar segera mengumpulkan semua pemburu di seluruh negeri dan bertanya, "Apakah kalian tahu hal seperti ini?" Salah seorang pemburu berkata, "Kakek saya mengatakan kepada ayah saya tentang ini. Saya pernah mendengarnya, tetapi tempat itu sangat jauh. Saya tidak tahu di mana persisnya." Sang selir berkata, "Saya tahu tempatnya. Jika kalian punya niat, jalanlah ke arah selatan sejauh 1.500 km. Di sana ada sebuah gunung. Anda dakilah gunung itu dan terus berjalan ke arah selatan. Jika ingin mengambil gading gajah itu, di tengah perjalanan, Anda galilah sebuah lubang di pinggir jalan. Lalu, Anda harus menyamar sebagai biksu, karena gajah ini sangat menghormati 3 permata. Jadi, Anda harus menyamar sebagai seorang biksu, mencukur rambut dan jenggot, dan mengenakan jubah biksu, lalu bersembunyi di dalam lubang itu. Ketika Raja Gajah datang, Anda mempunyai kesempatan untuk membunuhnya dan mengambil gadingnya." Pemburu itu sungguh melakukannya sesuai dengan petunjuk sang selir. Tidak lama setelah bersembunyi di dalam lubang itu, gajah itu datang. Pemburu itu segera menikam gajah tersebut. Ketika melihat orang yang melakukannya adalah seorang biksu, meski sangat kesakitan, Raja Gajah itu tetap bersujud, lalu bertanya kepada biksu itu, "Anda adalah seorang praktisi.
Mengapa Anda melukai saya?" Pemburu berkata, "Saya ingin mengambil gadingmu." Gajah menjawab, "Baiklah, Anda lekas ambil. Sekarang saya sangat kesakitan. Jika ingin mengambil gading saya, Anda ambillah sekarang, sebelum timbul rasa benci di dalam hati saya karena kesakitan." Pemburu itu segera mengambil gading gajah tersebut. Raja Gajah kembali berkata, "Setelah mengambil gading saya, lekas tinggalkan tempat ini sebelum kawanan gajah datang. Jangan sampai mereka menemukan jejak kaki Anda. Anda harus segera pergi." Setelah si pemburu pergi, Raja Gajah itu merintih kesakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian, kawanan gajah berdatangan. Mereka melihat sang raja telah meninggal dan menemukan gadingnya telah hilang. Tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak si pemburu. Si pemburu membawa gading itu kembali ke istana. Ketika melihatnya, Kaisar merasa gelisah dan ketakutan. Sang selir mengambil gading tersebut, dan ketika sedang melihatnya, petir menggelegar di langit dan menyambarnya hingga tewas dan muntah darah. Coba bayangkan betapa menakutkannya rasa dendam dan benci. Susah payah dia bisa terlahir di alam manusia setelah menjadi binatang. Namun, setelah menjadi manusia, rasa bencinya masih tidak hilang. Jadi, kita harus mempercayai hukum sebab akibat. Kita harus membina hati yang tulus dan menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Kita harus memahami bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Kita hendaknya menerima buah karma dengan sukarela, baik sukacita maupun penderitaan. Semuanya adalah buah karma kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu bersungguh hati. Terima kasih. Semoga bermanfaat.